Ian baru saja bangun tidur dan masih dalam balutan piyama longgar. Ia sedang menuang air panas untuk membuat teh hangat. Ia ingat kemarin malam teh yang merawatnya dengan telaten, bahkan membantunya membersihkan diri, mengganti pakaian, juga makan dan minum vitamin dari dokter Han. Teh yang juga bilang ia bisa bermalam di sini jika ia mengizinkan. Tapi Ian menolak alasan tak ingin ada masalah yang terjadi. Lelaki itu kemudian berkata ia akan pulang saat Ian sudah tertidur lelap. Ian bahkan tak tahu jam berapa Taehyung pulang, tapi ia bisa melihat jejak Taehyung semalam, di mana pertemuan Ian yang tadinya berantakan tiba-tiba menjadi bersih dan rapi keesokan harinya. Sudah pasti itu semua perbuatan Taehyung. Pada pintu depan terdengar. Ian berjalan dengan malas dan membuka pintu mengira itu kurir makanan. Karena Taehyung baru saja mengirimkan pesan ia telah memesan makanan untuk Ian. Namun setelah kemudian Ian langsung tertegun. Omoni. Di hadapannya sudah berdiri Nyonya Kim dengan pakaian rapi, elegan, dan raut yang serius. Boleh aku masuk? Tanya Nyonya Kim dengan nada dingin. Ian mengangguk pelan dan mempersilahkan. Ketegangan langsung terasa di udara. Nyonya Kim duduk di sofa tanpa melepas tas di tangannya, seperti hendak pergi segera setelah menyampaikan sesuatu. Ian duduk di seberang, ia merasa tidak nyaman, namun berusaha sopan. Apa mau ingin minum sesuatu? Aku bisa membuat teh hangat dengan. Tidak perlu, selanjutnya Kim. Kalau begitu, apa ada yang bisa aku bantu? Aku tidak akan lama-lama, aku hanya ingin meminta satu hal. Jangan terlalu mengganggu hidup Taehyung. Jawabnya Kim berterus terang. Ian tertegun, ia tersenyum miris. Apa karena kemarin malam? Nyonya Kim kembali menunjukkan raut serius. Karena semua malam yang serupa. Kau tahu sendiri kalian sudah tak cocok. Bahkan saat masih menikah pun kalian sering bertengkar. Sekarang kau memang sedang hamil anaknya. Tapi itu tidak membuat kalian otomatis harus bersama lagi kan? Ian terdiam dan menunduk. Aku tahu kau bukan wanita jahat, tapi kau juga bukan istri yang baik untuk Taehyung. Kau terlalu keras, terlalu plak-plakan. Kau sering membuat ia tertekan meskipun ia tak pernah mengaku. Aku tahu Taehyung itu bodoh dalam urusan cinta. Dia bisa saja kembali hanya karena merasa bersalah, bukan karena cinta. Dan aku tidak mau cucuku tumbuh dalam keluarga tanpa fondasi yang kuat. Lanjut Nyonya Kim. Ian menggigit bibir bawahnya. Ia mencoba menahan emosi, tapi akhirnya berbicara juga. Aku tidak pernah menghalangi Taehyung Opa, tapi aku juga tidak pernah memaksanya kembali. Dia yang datang setiap kali. Tapi kau membiarkannya kan? Kau tahu dia tidak bisa menolakmu, itu sebabnya aku menyebutnya bodoh. Balas Nyonya Kim tajam. Karena aku juga tidak bisa menolak dia. Bukan untuk kepentingan pribadiku sendiri melainkan bayi ini. Aku tidak tahu jika menjalani masa kehamilan akan terasa berat. Jika aku sanggup, aku pasti tak akan pernah mengusiknya. Ucap Ian menahan emosi. Sunyi mengisi ruangan. Nyonya Kim memejamkan kedua matanya sebentar. Kalau kau benar-benar peduli padanya, biarkan dia bebas. Bebas memilih hidup yang lebih tenang tanpa tekanan dari masa lalu. Ian balas menatap. Kalau aku juga ingin hidup tenang, siapa yang harus aku pilih? Taehyung Opa atau bayi ini? Tentunya Omoni sendiri sudah tahu kan jawabannya. Kim berdiri, enggan memperpanjang obrolan mereka. Aku sudah cukup bicara, pikirkan baik-baik. Karena satu langkah egois bisa menghancurkan 3 hati. Ia pergi tanpa menunggu jawaban. Ia tetap duduk di sana, menggenggam cangkir tehnya yang kini sudah mulai dingin. Air matanya menetes diam-diam. Pukul 5 sore, Ian bersiap meninggalkan perusahaan.
Ia mengemasi barangnya dengan cepat dan diam-diam keluar tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, Taehyung sudah menunggu dengan mobil di depan gedung perusahaan tempat Yeon bekerja. Balik jam, ia langsung menghubungi Yeon karena waktu sudah lewat pukul 5. Tak lama kemudian panggilan itu berhasil terhubung. Hai, kau di mana? Aku sudah di depan. Mau makan dulu sebelum pulang tidak? Aku sudah keluar dari perusahaan sejak 1,5 jam yang lalu. Taehyung, kenapa lagi? Kau sakit lagi? Ada tak khawatir, yang jelas ketara di sana. Tidak, kebetulan aku tugas di luar sebelum pulang. Taehyung, kenapa tidak bilang? Aku kan bisa mengantarmu. Padahal tadi aku keluar dari perusahaan pukul 3 sore. Tidak usah, aku butuh istirahat. Jangan datang ke apartemen juga. Aku sudah mengganti password pintunya dan tak akan memberitahumu karena secara hukum kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Taehyung terdiam sejenak. Suaranya mulai terdengar pelan dan hati-hati. Yena, kau sedang marah? Taehyung, tapi kau berubah selama 3 hari ini. Menghindar terus. Apa kau marah karena kemarin aku sangat sibuk dan tak bisa datang menemuimu? Taehyung bisa mendengar hela nafasnya di sana. Aku hanya butuh ruang. Taehyung duduk termenung. Ia kembali memutar ulang pesan-pesan harian beberapa hari terakhir. Semuanya pendek, datar, dan penuh alasan. Ada jarak yang tumbuh, tak bisa disangkal. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada sebuah pesan dari Taehwa. Sebenarnya aku tidak bisa mengatakan hal ini, tapi karena Yen sedang hamil, dan aku juga seorang dokter kandungan yang tahu hal ini mungkin akan mempengaruhi tumbuh kembang calon keponakanku. Sejak kau gagal kencan Putra dengan Jung Mi kemarin, Oma marah besar. Dia bilang akan segera menemui Choi An untuk bicara secara langsung. Apa kau sudah tahu soal ini? Choi An memberitahumu? Kedua mata Taehyung membelalak. Ia langsung bangkit dari posisinya berbaring dan mengambil kunci mobil kemudian berlari keluar dari apartemen. Ian yang sedang duduk di ruang tamu dikejutkan oleh suara bel. Ia membuka pintu dan lagi-lagi mengira itu adalah seorang dari pengantaran. Karena setengah jam yang lalu ia baru saja memesan makan malam. Namun justru menemukan Taehyung berdiri dengan raut wajah penuh tanya. Taehyung menahan pintu saat Ian hendak menutupnya dengan paksa. Kenapa kau tidak bilang kalau Uma datang kemari? Ian sedikit kaget tapi berusaha tetap tenang. Memangnya harus? Harusnya iya. Kenapa kau tidak cerita? Taehyung berusaha sabar. Ian membalikkan badan dan berjalan masuk. Karena itu urusan antara aku dan Moni. Taehyung segera menutup pintu dan mengejar. Yana, aku berubah. Kau bahkan menghindariku. Apa aku salah? Setelah semua apa yang Moni bilang, aku tidak butuh dihakimi setiap kali aku bertemu dengannya. Dan aku juga tidak butuh apa yang merasa kasihan hanya karena aku hamil. Balasnya dengan nada tinggi. Ini bukan soal kasihan, ini soal tanggung jawab. Soal kita, Nala Taehyung. Papa, aku sedang hamil. Perasaanku sudah stabil dan kau memintaku untuk pura-pura tak tersinggung. Pura-pura semuanya baik-baik saja padahal Moni terang-terangan berkata aku tidak pantas. Ucap Ian emosional. Taehyung mendekat, ia menatap Ian dengan lembut, namun tegas. Kau tidak sendiri, aku di sini dan aku tetap akan di sini. Meskipun kau mendorongku untuk pergi terus-terusan. Ian menunduk dalam, tapi aku takut. Aku tidak tahu ini akan berakhir di mana. Taehyung menghela nafas dan meletakkan tangannya di bawah Ian. Kalau kau takut, biarkan aku yang meyakinkanmu. Tapi jangan usir aku dari hidupmu. Dan jangan biarkan suara orang lain jadi alasan bagimu mundur.
Ia tak menjawab, tapi juga tak lagi menolak. Ia hanya terdiam, kedua matanya berkaca-kaca dan diam-diam menggenggam tangan Taehyung yang ingin terasa hangat dan nyata.